Assalamualaikum, hai bunda-bunda dan teman-teman semua. Kembali lagi di channel YouTube Yulia Pamuji Rahayu. Apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan buat teman-teman yang sedang sakit atau keluarganya atau orang-orang terkasihnya yang sedang sakit, semoga Allah angkat segala sakit penyakitnya. Amin. Dan ikutin yuk kegiatan saya yang ada di dapur. Hari ini saya mau bikin 2 menu masakan. Yang pertama menu sarapan, dan yang kedua menu cemilan. Dan kedua-duanya ini menggunakan bahan dasar tepung ketan. Yang pertama yang saya mau buat adalah tepung jadinya. Yang pertama saya mau buat ini adalah bubur sumsum. Siapa yang suka bubur sumsum? Dimakan hangat-hangat enak banget ya bun. Dan ini tadi saya udah melarutkan santan 600 ml air. Saya larutkan dengan 65 ml santan instan. Nah, tadi setelah saya larutkan santannya yang setengah saya panaskan terlebih dahulu, dan santan yang setengahnya saya pakai untuk melarutkan tepung ketannya, Bun. Nah, tepung ketannya saya pakai 4 sendok makan aja. Terus saya tambahkan tepung beras. Tepung berasnya harusnya sih menurut resep tuh 2 sendok makan. Tapi saya cuman seada-adanya aja karena nggak punya stok, jadinya saya pakai yang ada aja. Ya kurang lebih tadi kayaknya 1,5 sendok makan. Nah ini setelah dilarutkan tinggal kita masukkan, kita gabungin deh sama santan yang pertama tadi udah dipanaskan. Dan oke deh, lanjut kita persatukan mereka menjadi satu di dalam wadah panci ini agar menjadi wujud nyata, yaitu bubur sumsum sebagai sarapan saya hari ini. Apa sih, nggak apa-apa ya bun, garing sedikit. Nah ini lanjut saya tambahkan garam untuk bumbunya. Garamnya secukupnya aja, nggak usah terlalu banyak. Pokoknya dirasa-rasa, yang penting jangan sampai keasinan ya bun. Dan ini biar ada rasa aroma wangi-wanginya, saya tambahkan daun pandan. Nah ini dilanjut di kompor sebelahnya saya mau bikin saus gula merah bun. Terus saya tambahkan pandan juga biar ada wangi-wanginya. Dan untuk bubur sumsumnya ini saya aduk-aduk sampai dia mengental, sampai dia matang, sampai blub-blub gitu. Nah ini karena saya bikin cuma 4 sendok makan, terus saya tiba-tiba keingetan mau berbagi sama tetangga, jadi saya bikin lagi nih bun. Nah karena tepung berasnya habis, jadi saya bikin yang kedua itu hanya menggunakan tepung ketan, dan alhamdulillah enak walaupun tanpa tepung beras, dan masih tetap lembut untuk buburnya. Dan ini dia tepung bubur sumsumnya udah mateng, tinggal dinikmatin bersama si saus gula merah ini. Nggak terlalu kental ya bun, nggak apa-apa karena emang saya seleranya kayak gini nih bun. Bismillahirrohmanirrohim, dimakan ya bun. Alhamdulillah anget-anget. Cus, lanjut saya abis bikin bubur sumsum mau bikin cemilan. Dan terjadi lagi nih bun, tragedi nggak ke-record. Jadi sebenarnya ini tepung ketannya udah disatuin dengan keju parut, terus sama 1 sendok margarin. Nah ini saya tambahkan 1 butir telur. Nah itu di sebelah sana saya lagi mempersiapkan air putih sebanyak 60 ml. Jadi ini saya mau bikin apa? Saya mau bikin cemilan gabus keju dari bahan dasar tepung ketan. Resepnya saya ambil dari Cookpad ya bun, dan nanti saya tulis deh untuk resepnya di description box. Nah ini semua bahannya saya jadikan satu, terus saya ulenin sampai dia kalis. Dari posisi duduk sampai posisi berdiri, pokoknya suka-suka saya deh. Jadi ini benar-benar bikin cemilan simple aja nih bun, buat saya nyemil-nyemil dan pak suami di rumah. Daripada beli kan, terus punya bahannya, kenapa enggak dibikin sendiri aja. Begitu deh, lanjut ya bun. Ini untuk menguleninya sampai dia kalis, nggak lama kok nguleninnya, sebentar doang langsung udah jadi adonan yang pas. Nah terus karena saya pecinta keju, akhirnya saya mikir tambahin kejunya dikit lagi deh biar makin berasa si kejunya. Jadi saya parut lagi deh tuh kejunya, dan saya uleni lagi nih sampai kejunya tercampur rata. Nah setelah selesai semuanya tinggal dibentuk deh, tapi dipersiapkan dulu ini minyak dingin di dalam wajan yang kompornya belum dinyalain ya bun. Nah untuk ngebentuknya ini saya bulet-buletin dulu adonannya sebesar kacang polong gitu bun, ya kecil aja lah. Terus dibentuk kayak gini memanjang. Nah kita bentuk-bentuk sampai adonannya habis.
lumayan capek sih bun ini ngebikin ini, tapi ada kepuasan tersendiri sih ketika makan cemilan ini pas udah mateng, karena wah ternyata saya bisa ya bikin sendiri gitu bun. Biar nggak bosen ngeliatin saya ngebentuk-bentukin si gabus keju ini, dan sejujurnya saya sendiri aja sampai bosen ya bun. Dari yang bentuknya kecil-kecil sampai akhirnya jadi gede banget kayak gini. Ya udahlah ya, lanjut saya mau cerita. Jadi sebelum saya ngedit video ini, saya sempet lihat Insta story salah satu selebgram gitu ya bun. Dan di storynya beliau memposting keresahan dia yang jadi bahan pergunjingan di salah satu forum, yaitu Detik Forum gitu ya bun. Nah di Detik Forum itu katanya dia tuh dibahas abis-abisan yang nggak sesuai realitanya. Sejujurnya saya udah pernah kepoin Detik Forum ini ya bun, karena dulu juga pernah ada selebgram yang lain yang sampai sedih banget, nangis banget gitu bun, karena dia jadi bahan pergunjingan di forum tersebut. Saya sampai kepo karena saya mau tahu ada apa sih sampai segitunya sedihnya, emang dia dibicarain apa gitu kan. Akhirnya setelah saya lihat, memang ternyata bahasanya yang ada di sana tuh menggunjing orang seolah-olah dia paham betul tentang si orang tersebut atau si selebgram tersebut. Padahal kita hanya ngelihat orang itu dari sepersekian detik atau sepersekian menit yang ada di media sosial ya bun. Kita nggak tahu aslinya orang yang kita gunjingkan seperti apa. Dan sejujurnya saya akhir-akhir ini, apalagi saya baru banget ada di dunia per-YouTubean kayak gini. Jadi saya baru aja kayak masuki di dunia baru ya bun ya, yang ternyata banyak banget orang dari dunia lain yang nonton video saya gitu ya bun. Bukan bunda-bunda yang selalu memberikan hal yang positif, tapi orang yang lain yang berkomentar, memberikan kalimat-kalimat tuh yang kayak nggak dipikir dulu gitu, kira-kira ini bakal menyakitkan nggak ya, kira-kira kalimat saya ini bakal bikin dia sakit hati atau enggak. Jadi kadang orang menulis komen tuh hanya sesuai dengan isi hatinya aja, isi pikirannya, tanpa dia melihat atau memposisikan diri kita. Seandainya saya yang baca kayak gitu, saya sakit hati apa enggak ya? Seandainya saya yang ada di posisi dia, saya akan sedih apa enggak ya? Kadang orang nggak mikir kayak gitu. Yang penting ketik-ketik aja, komentar-komentar aja sesuka hatinya orang. Padahal bisa jadi orang yang dikomentari itu pas baca dia lagi capek banget, atau dia lagi punya masalah pribadi yang sampai akhirnya dia tuh kayak sampai jadi down atau sedih gitu ya. Ya kalau bisa ya, kalau nggak bisa berkata baik, lebih baik diam gitu. Itu yang saya tanamkan buat diri saya sendiri gitu. Karena untuk orang yang berkata buruk gitu di media sosial, apalagi nggak kenal orang tersebut, jangan sampai kitanya hidupnya nggak lama, terus kita nyakitin hati orang, belum sempat minta maaf sama orang yang disakitin, kitanya udah nggak ada gitu loh. Itu kan jadi dosa yang berkepanjangan buat diri kita gitu loh ya bun. Nanti di hari akhir ditanya, udah minta maaf belum karena kamu udah nyakitin si Fulan gitu. Ternyata belum, karena saya udah keburu nggak ada nyawanya. Kan serem banget ya bun. Dan ini buat pelajaran buat saya pribadi, agar lebih berhati-hati berkata-kata, agar lebih berhati-hati bercandanya. Insya Allah mudah-mudahan saya akan menjadi pribadi yang lebih baik, dan buat kita-kita semua ya bun. Dan terima kasih banyak buat bunda-bunda di sini yang selalu memberikan komentar positifnya, selalu memberikan supportnya buat saya. Itu benar-benar berarti banget ya bun buat saya, yang terkadang nggak siap gitu ada baca komentar-komentar orang yang negatif tentang apa yang saya posting, tentang apa yang saya sampaikan di sini gitu. Yang saya maksud di sini dengan komentar negatif itu bukan komentar yang maksudnya untuk kritik ngebangun ya bun, tapi lebih ke arah ngenye alias ngatain. Contohnya saya baru dikomentarin sama orang, kalimatnya kayak gini, lagi sakit gigi ya kok ketawanya kayak maksa gitu, katanya. Alhamdulillah saya udah gak sakit hati dengan kalimat-kalimat kayak gitu ya bun, udah mulai kuat. Dan itu jadi pelajaran buat saya untuk berhati-hati berbicara dimanapun, termasuk di salah satu media sosial ya bun. Nah ini juga videonya udah mau berakhir karena cemilannya udah jadi alhamdulillah. Dan saya juga minta maaf ya bun jika ada salah kata dan perbuatan di video ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.